minimal satu kan atau ada di depan kita. Pun ada bupati, wakil bupati ya. Pun misalnya dia tidak hadir, kawan-kawan yang di depan tuh, bapak-bapak yang di depan tuh, dan nak kami anci. Ya. Ya. Yang kami mohon kami nak dengar wakil bupati ataupun bupati langsung yang ngomong ke masyarakatnya, masyarakat. Pun ya sekadar untuk kan beri kata sambutan, oh welcome, hati. Tapi kami mohon bapak wakil bupati atau bupati segera dihadirkan di situ. Mungkin ya dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Amin. Tadi abang dah ngomong kurang bahagia, Pak. Jadi kurang bahagia. Jadi mohon maaf, abang tadi siapa bang? Nama bang? Marwan. Marwan. Baik, tadi Bang Marwan nyampaikan bahwa kami nak nunggu Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Mun sian. Jadi gitu. Bapak Bupati dan Pak Wakil nitipkan salam. Yang paling penting kan gitu, Pak Bupati menugaskan saya, izin Pak Pak Bupati menugaskan saya Seno, asisten 2 di pemerintah Kabupaten Sambas, tugaskan Pak Inspektur, Pak Heri, tugaskan Pak Alkap, Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Pak Kasatpol PP, Pak Ilham, kemudian Pak Kabak Hukum, Pak Irwanto, kemudian Pak Wahyudi, Kabak Kapol. Mudah-mudahan keterwakilan kami itu bisa menjawab apa yang diresahkan, apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, yang penting kan ada keputusannya. Betul. Betul nggak? Tapi kami nggak tahu apa yang diminta, Cuk. Makanya tadi minta tolong Bang Marwan. Sampaikan Bang Marwan, kira-kira apa yang dimintakan kepada pemerintah Kabupaten Sambas. Kami udah dengar, ada yang diinginkan, katanya nonaktifkan lah segala macam. Tapi tentunya biar berbalas, tentunya harus ada dari perwakilan masyarakat untuk menyampaikannya. Saya beri kesempatan dulu kepada Bang Marwan ya, yang menyampaikan. Oke, atau Bang siapa? Dari saya Bapak Sauri itu. Pak Sauri. Berdiri dong. Bapak Sauri. Jadi itu Pak kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke salam lalu nak masuk ke aulana ke salam. Assalamualaikum kepada Bapak Kapolres dan assalamualaikum kepada perwakilan Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, dan saya hormati kepada Bapak Polisi yang dari Jawai, Bapak Kapolsek kami Pak Dedi Agus yang telah kawan kami sampai datang ke Sambas dan disambut oleh kepolisian Sambas. Jadi kedatangan kami Bapak ke situ, ataupun ibu-ibu yang ada, adik-adik yang ada di situ, kami satu tujuan hanyalah minta kepada
perwakilan bupati atau yang mewakili bupati kedatangan kami minta dinonaktifkan kepala desa kami karena pelayanannya waktu itu nggak ada nyaman di kami. Jangan lalu-lalu masalah hukum, masalah korupsi, nggak ada anodo. Masalah pelayanannya setelah ditemukan sekian-sekian udah diaudit, dah diabaikan, dah dibina, dah camat udah kapal pak mediasi dan dibina sampai bila nak binanya. Jadi kami tujuan kami hari itu sekdes dengan kepala desa harus dinonaktifkan. Kami terima perwakilan dari bupati ataupun yang bapak-bapak yang ada kami terima. Tapi kami minta hitam di atas putih hari itu harus ada tanda tangan. Udah ambisi kadang-kadang mungkin seorang ataupun bedok ada yang malam situ ataupun kami balik untuk balai desa untuk apa balai desa ya ayah kami dah bisa melayani kami. Yo, pun macam yang sakit dia lagi pun sampai dia anu be. Sakit masuk rumah sakit nggak dilayani. Untuk apa? Seandainya bapak-bapak ada di kampung kami, sakit, dia dah bisa dah dia anu. Lihat dong, bangkit kau cuma, bangkit cuma. Dah bisa ya pak, gimana lah? Jadi baik tujuan kami menghormati bapak, menghormati bupati, bapak perwakilannya. Kami minta hitam di atas putih, minta dinonaktifkan kepala desa kami. Kami baru nak tangkapkan, baru nak diproses dan kriteria tinggi, kriteria korupsi. Tapi kami nuntut hak kami, pelayanan kami itu yo. Kalau hari-hari itu, mulai sekali susah. Untuk karena pelaporan nikah di KUA susah. Ada yang katanya dah 4 bulan je, mereka duit je surat je tak pulahkan surat SKP pun tak dipulahkan. Tanggal-tanggal anaknya. Di mana di pelayanan untuk kami? Ada tak dia kira-kira apa? Dia nak pilih dia bayi. Kami itulah tim-timnya daerah tiga. Pak Fendi, Logita, Pak Sahuri. Ialah pendukungnya. Yang kawan yang ada situ adalah melebihi dari yang pemilihan. Pemilihan waktu dia dalam RT kurang 10. 17 RT berarti 170. Yang milih dia 70 orang. Yang 100 dia 2 orang. Berarti itu beda dah latih bapak-bapak. Dah nak suka dengan dia. Orang mana yang macam kawannya? Nang nak bagi. Lagi-lagi nak suka. Bukan kerana dia yang dukung kepala desa dan yo macam kawan-kawan yang muda dia. Asal ngajukan dia pak. Atuk kan nak minta kerang turunan dia budak dibalikkan. Untuk apa? Dah budak tahu kerja korban. Kakaknya budak danokan. PKK budak danokan ni. Bangun gitu katanya. Tapi Jakarta. Dulu buat hari itu kami tujuan ialah satu. Sekdes kami dengan kepala desa kami je minta ditandatangani. Kerana bapak udah menjadi perwakilan wakil bupati dengan bupati. Apabila tak ada hitam di atas putih, mungkin kami nak balik dulu. Nunggu datuk kami di situ. Mustahil kita nak dibalik kanan di jalanan. Nak datuk putih. Di hati kita di kecamatan pun bisa balik kanan. Bunda mau nak tanda tangan, usah dulu. Hadirkan dulu bupati dengan wakilnya. Udah berapa hari yang lalu kami dah laporan. Ngapain kami tinggalkan? Waktu kami ambil dia dulu di Jakarta.
Itu ada Wakil Bupati, Bapak Eri. Tadi ada menyampaikan Pak Wakil kemana? Pak Wakil, saya perlu sampaikan izin Pak Wakil. Tadi pagi beliau memang sebenarnya mau hadir. Hanya saya tidak berani menyampaikan kenapa? Karena mohon maaf Bapak perlu juga perhatikan Ibu. Bapak ini tadi bawa istri beliau ke Pemangkat. Ibu harus ke rumah sakit lah. Ya, saat ini istri beliau pun masih berada di Pemangkat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Mudah-mudahan cepat sehat, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi hari itu kita sama-sama hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati. Tadi kami sudah sampaikan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian masyarakat Desa Perempaan. Untuk waktu dan tempat, Bapak. Ya. Harus dibawa ke pemakaman. Jadi saya bawa di sini sampai langkah saya bercerita ngurus dia berkali. Baru 5 menit masuk ke ruangan bupati, saya langsung hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Makasih. Saya ditelepon oleh Pak Nur, saya masih dalam perjalanan BPD kita, Pak Nur dia. Jadi saya masih dalam perjalanan tadi kan, baru ini ditelepon. Jadi apa yang ibu-ibu inginkan oleh bapak-bapak inginkan, bukan berarti selama hidup kami diam. Saya terus menyelidiki, bahkan BPD pun hadir di ruangan saya. Sebelum BPD hadir, bapak-bapak ada 12-13 orang barangkali yang hadir di ruangan saya. Nah, 2 minggu yang lalu BPD yang datang, apa kami minta untuk bagaimana dinonaktifkan kepala desa. Saya ngomong waktu itu semua berproses, tapi bukan berarti tidak dilakukan. Karena gitu, kalau bupati dengan wakil langsung, saya pecat kepala desa. Mana dasar mungkin? Mau ke Bapak Ibu berengket, bupati kena tuntut, wakil kena tuntut. Dan 2 bulan kena pecat. Karena tidak boleh. Nah, jadi itu semua berproses. Yang tadi diminta mun bisa hari itu, katanya kan dia. Nah, tapi jujur semua tetap kita lakukan proses dan segera secepatnya. Dan bisa kita langsung hari itu atau besok. Tapi tadi diminta 1 bulan tadi dimintain. Mungkin kelamaan. Saya akan melakukan bersama kepala dinas, inspektur dan bupati, rekan-rekan Pemda yang terkait akan menelusuri masalah itu segera secepat mungkin. Artinya kita ya harus punya proses. Dan bisa kalau harus kita angkat karena aturan bunyinya gitu. Nah sekarang kita sama-sama. Saya pun tidak mau. Harusnya mun saya jadi kepala desa mudah gitu keinginan rakyat mundurkan diri. Lagi kita ngadu gitu tahu diri dia. Harusnya seperti ini. Tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemerintah daerah punya cara untuk bagaimana masyarakat di pemerintahan menjadi nyaman. Segera akan kita tuntaskan. Segera ya, tolong bukan besok, bukan 2 lusa, tapi tidak nyampai sebulan. Nah, tidak nyampai. Sekarang saya tanya dia. Nah, jangan segera ya artinya sungguh sudah kami katakan itu bukan segera ya macam yang bulan-bulan lalu atau jawaban dari kepala desa. Itu sudah jadi bukti. Itu sudah menjadi sebuah bukti Bapak Ibu menghadap
di kantor bupati itu untuk memohon agar kepala desanya segera turun. Bukan hanya kepala dinas, bahkan polisi, polres hadir bersama kita sekarang. Nah, itu bukti yang kuat. Jadi Bapak Ibu jangan lagi rasa tidak percaya dengan pemerintah. Nah, ya, makanya sami-sami mun memang kewenangan ada dengan bupati atau wakil, jangan garisuk 1 jam dan sampai saya dah macet dia. Memang kewenangan dari dasar undang-undang, aturan dia tidak ada. Seandainya saya lakukan, saya siap-siap. Saya akan lakukan secara hukum. Kali aturannya tidak ada. Kalau memang ada, tidak usah repot-repot. Mungkin tidak sampai Bapak Ibu ke situ. BPD sudah ngadap saya dan melaporkan ake yang menjadi keluhan rakyat Desa Pripa. Seluruh BPD hadir. Nah, sebelum BPD hadir, ada beberapa, termasuk Bapak tuh, ada hadir di ruangan saya. Dia minta ingat, Pak, jangan lagi tunggu-tunggu. Betul ya Pak? Iya. Nah, Pak, datang. Nah, sampai saya tapi saya ingat. So ada bersama di ruangan saya. Dan ini bukan saya diamkan, saya panggil kepala dinas PMD untuk bagaimana ayo kita tanggapi permasalahan itu. Karena rakyat sudah mulai gelisah. Nah, jadi apa kalau Desa Pripa? Yang saya pikirkan takut hal yang tidak kita inginkan. Tapi justru saya katakan dengan masyarakat Desa Pripa, saya angkat tangan karena apa? Saya jempoli karena sampai saat itu keadaan tetap aman damai, artinya kita menyadari proses secara hukum. Nah, jadi tolong sedikit adik tuh ya, tinggal setangga anaknya nih. Jangan kita mendaki bukit, tangga terakhir jadi luruh kita semuanya. Nah, maka itu setangga adik berikan kesempatan kami selaku orang-orang pemerintahan yang ada di Kabupaten Sambas untuk membuat atau memberikan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Pripa. Ketawa deh Pak pada tuntas deh. Tolong ya. Ketawa deh Mas. Jangan sampai kita jadi salah semua. Jadi salah semua. Tinggal sedikit nggak dipercaya Pak. Saya wakil bupati dipilih oleh rakyat saya. Saya tidak diam, tidak akan mungkin. Saya akan berbuat sesuai yang diinginkan. Insya Allah percaya. Nah, saya akan datang di sini. Kalau misalnya saya tidak berhasil berbuat, saya akan lapor ke masyarakat. Nah, tapi yang jelas percayakan semua kepada pemerintah, tinggal selangkah lagi. Apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu akan tercapai. Percayalah. Nah, sekarang saya tanya, apa yang diinginkan kita pacat sekarang? Kalau saya pacat sekarang, setuju tidak Bapak Ibu kalau saya dihukum? Nah, ini tidak adil. Kalau saya dihukum, nah, jadi makin agar kita sampai bisa menghukum orang yang tidak kita senangi dari perbuatannya, maka berikan kesempatan selangkah lagi pemerintah daerah akan berbuat untuk melakukan tindakan sesuai harapan masyarakat Desa Pripa. Tapi betul dia. Nah, betul. Nah, yang pasti percayakan. Tapi, nah, Boleh waktu Pak, boleh waktu kami Pak, boleh waktu. Boleh hari Pak, boleh hari.
Artinya bukan Nepal, YBD. Nepal ini negara yang sekarang mereka yang menyesal dengan keadaan yang ada. Jadi jangan kita mau sepertinya dia salah. Sekarang mereka rakyatnya pun susah. Kita hanya melihat di gambar yang tidak tahu asal usulnya seperti apa. Tolong jangan ciri Nepal jauh sekali dengan bangsa kita yang bermonopoli. Nah, jadi tolong insya Allah saya sebutkan masyarakat desa Pelimpahan saya acung jempol. Jadi gitu. Sekarang kalau anak saya tidak bisa bupati itu memecah karena belum selesai. Kalau masyarakat, tapi minta dengan tenang, dengan cara yang baik, tapi jangan cara yang anarkis. Udah tuh, Bapak Ibu, kami akan mengajak ya Pak. Kami akan mengajak. Kami akan mulai desa. yang bisa melakukannya pemerintah. Jadi kita pemerintah tadi kan sudah disampaikan. Iya, oke. Jadi gitu. Tentunya kan ada pemerintah. Kembali Bapak Ibu datang ke kantor bupati berharap dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan cara jadi Bapak ya tentunya kita akan menyelesaikan persoalan itu kan tadi mau diserahkan ke pemerintah sampaikan bahwa Pak Wakil sudah sampaikan percaya kita selesaikan persoalan itu. Nanti kalau artinya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tahu karena sikap Pak Bupati ataupun Wakil Bupati dan Mohon putuskan Pak. Aduh. Baik.
Terima kasih. Saya perkenalkan menuju perlaku Super Kapolres, seluruh warga desa yang berbahagia. Kesempatan itu izinkan kita saja diakui. Tadi dipertanyakan oleh kawan kita warga kita Lembaan. Jelaskan ketentuan, jelaskan undang-undangnya tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian. Fokuskan di betul yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasalnya detailnya pasal 27. Jika Kades melanggar larangan sebagai kepala desa dapat diberhentikan. Undang-Undang Nomor 6. Baik, saya lanjutkan. Diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa. Sebenarnya sudah tahu loh, kawan BPD ya tahu. Kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2020. Untuk memperhatikan kalau 6 dia yang pertama ada di, yang kedua dia ada yang ada meninggalkan dia pergi. Yang kedua ada mundur. Yang kedua ada mundur. Yang ketiga kades habis masa jabatan. Kan? Yang keempat kades diberhentikan. Yang kades diberhentikan karena butir yang pertama. Melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kades menimbulkan keresahan bagi yang ketiga, kades melaksanakan tugas lalu meleset.
dia secara umum dia ikut dalam diri yakin gitu weh. Terima kasih. Dia hanya baik. Selanjutnya BD. Duduk. Ada 3 alur untuk memberhentikan Duduk aja, Ibu. Iya, yang tinggi siapa? 3 alur. Lo nampak tuh. Tahu namanya duduk. Su, duduk kan Su. Ada memberhentikan karena Nah, gaya. baik. Jalur yang pertama untuk memberhentikan kades adalah dengan pasal yang dikenakan adalah meresahkan masyarakat. Tanggapannya bagaimana? Ini poinnya adalah meresahkan masyarakat. Tanggapannya bagaimana? Dengarkan dulu, dengarkan. Poinnya adalah kades meresahkan masyarakat. Bagaimana alurnya? Melalui musyawarah DPD diterima oleh Pak Wakil, diterima oleh kami, itu yang umum. Sudah kami terima. Kami telusuri lagi. Melalui jalur BPD. Berikutnya kami telusuri Pak BPD itu udah dikomunikasikan dengan Pak Camat ke belum? Jika udah, berarti Camat menerbitkan surat terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas masukannya. Paling nggak koreksi untuk kondisi itu. Betul. Wajib mundur SPND. Saya siap untuk mundur. Kau kami Pak Kamu. Jalur pertama tadi ini jalur melalui kades melanggar larangan sebagai kepala desa. Satu di antaranya adalah meresahkan masyarakat. Jalur pertama. Jalur yang kedua. Jalur yang kedua. Jalur pertama berkata ini untuk ya. Jalur yang kedua. Pengaduan masyarakat kepada inspektorat. Keluar LHP, laporan hasil pemeriksaan dengan nilai rupiah yang harus dikembalikan oleh Desa Plembahan kurang lebih 125 juta. Secara ketentuan dia 60 hari kepala desa harus kembalikan.
tanggal 17 November. Akan ini masalah ya Pak. Dugaan dibalikan dilimpahkan ke pihak aparat penegak hukum. Apakah itu kepolisian ataupun ke kejaksaan. Lalu setelah kalian bacaan dari mahkamah agung, ketika dari Polres menerbitkan surat perintah penangkapan, dari Polres menerbitkan surat penahanan diteruskan ke Kadis PND, maka kami juga sama itu menuju KDS. Saya nanya, searah dikembalikan, apakah kansi masih menjabat di Pak Kampung? Baik. Karena ini ada surat keputusan bersama. Keputusan bersama tapi antara Menteri Dalam Negeri, kepolisian dengan kehakiman, maka jika Kades dapat mengembalikan maka berkas atas kerugian negara itu tidak diteruskan untuk menjadi delik pidana. Itu tadi surat itu adalah surat keputusan bersama 3 menteri. Kalau ditanyakan undang-undang itu, saya tidak bisa jawab. Apabila telah dikembalikan ke dinas desa, itu berarti dokumen limpahan kepada aparat penegak hukum itu tidak disampaikan, Kades masih menjabat. Selanjutnya.
pertanyaan kedua, ini sebagai pelayan tidak bisa untuk melayani masyarakatnya. Pertama, melakukan SPT dana melalui selanjutnya kami persilakan. Terima kasih untuk semuanya. Ada yang mau saya kembalikan kepada Pak Wakil. Silakan Pak Wakil. Terima kasih penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Dan bahagia. Bodongan diputuskan belum? Kami tadi yang ngomong ramai kadis PB jadi gini, masalah itu sudah sampai ke BPD. BPD dan sudah sampai ke dinas. Rakyat menjadi resah. Penduduk rakyat kelimpahan berapa sungai. Sudah sampai. Nah, yang jadi kepala desa. Saya tidak mengajak atau bagaimana. Tadi permintaan dari orang-orang kata-kata. Kami datang ke rumah kepala desa. Kami minta dia tanda tangan untuk mengundurkan diri. Hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa mainkan hakim seorang. Artinya dia tetap diberhentikan karena sudah melibatkan masyarakat. Cuman tentu ada pembanding. Pembanding itu dari berbagai macam cara. Tadi masalah sudah saya dapat laporan senari pungli pun ada. Nah, ya saya dapat laporannya, tapi ada nggak yang dilaporkan juga? Jangan bukti-buktinya. Nah, berarti sudah sangat cukup kuat. Tinggal putuskan. Akan diberikan dari saya cuma banyak langkah hadir dalam waktu dekat sebelum sebulan.
Kamas. Dengan bukti-bukti yang jelas. undang-undangnya jabatan politik dan undang-undang PNS sama Pak? Yang jelas undang-undang politik, undang-undang jabatan politik seperti Pak Desa kan dia undang-undang itu yang masuk dari jabatan politik. Kami dengan Pak Bupati, kami dengan Pak Gubernur, kami dengan Pak Presiden. Pemilihannya untuk bupati dengan presiden, gubernur, ya undang-undang politik gitu. Nah kalau desa, dia pun aturannya tidak pakai KPU, tidak pakai HP, langsung dipilih oleh masyarakat langsung. Dengan catatan tidak boleh dengan usul vaksin. Sekarang itu mereka kata saya, SK akan dikeluarkan, saya akan jumpa sama dia tadi surat yang SP1, 2, 3 ini kami. Nah, juga kita katakan macam masalah. Jadi nak dikemas itu nak dikemas. Langkah lagi itu prosedur Nah, jangan sampai kita itu salah semua ini. Karena proses sekarang ya. Dia salah satu memperkuat akan dipecatlah kepala desa. Karena kita itu kan ada bukan karena proses panas nih, lebih asli tuh. Sekarang aja tadi dijawab oleh kasus oleh PRD. Kita memberi waktunya bukan kita ngarang 60 hari ya. Dia aturan 60 hari jatuh dia tadi 17 November pengembalian batas. Nah, tapi kan yang lain ada. Karena tadi 3 yang disebutkan tadi Sumeng masuk, meresahkan masyarakatnya masuk. Masuk tapi ketika ini masuk. Itu Pak. Fungsi bakar kawan-kawan. Fungsi bakar tadi kan dari BNPB ada menambahkan 5 tadi. Yang kita pakai yang 5 dari BNPB. 1 ngaji, 2 korupsi, mundurkan diri. Banyak macam meresahkan. Tapi kan kita itu nak nuntut yang meresahkan, yang korupsi, yang ada sudah terbukti kan ini. Nak dalam kita yang ada proses ini, proses sampai dile. Prosesnya berapa? Kita hari itu satu tujuan. Bagaimana juga dengan yang kita lihat di dalam televisi, dalam Facebook. Perbuatan kontrol, berisi sama lu dibaca dapat pangron. Udah
tahu kita terbukti sekian nih. Yo, ngerti deh. Dah dibina dari AP, dari Direktorat, dari kecamatan, dari kebersihan, dia masih dilanggar nih. Dia bukan masalah yang tapi proses ya. Dia yang dah dibina baru dia. Udah nampak ke sana warga kami yang kawin. Jadi kami tanya, perempuan berarti kata melanggar. Belum sampai sini bu. Dan kuat ada warga kami pola SKT. Kenapa diperlambat? Ada itu di situ tangan dari Sekdes udah 4 bulan pola SKT atau salah tanggal bulan jangkaan. Dan dicoba, orangnya yo, payah nilah nak urusan. Tadi kan kata bapak, dah ada pelayanan, dah ada bagus. Bila okey nak macamnya, kata dia. Kami kawan itu hitam di atas putih. Jadi Bapak Ibu, ini bukti kesahan yang sudah tidak artinya tinggal saya katakan itu jangan kondisi masih belum tentu guys, belum selesai. Ramai lagi Pak. Kurang nantilah nanti putuskan. Aneh nanti dia. Dari inspektur camat dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu sekalian,
pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahasa saya yang berbahagia, artinya ingin selalu terjalin silaturahmi, bukan kita bahagia dengan hal-hal yang tidak. Jadi tadi hasil rapat bersama dengan perwakilan yang ditunjuk dan yang bisa dipercaya oleh Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan rapat kecil bersama Pak Bupati, Kapolres dan seluruh kepala dinas serta jajarannya. Akhirnya kita putuskan untuk pemberhentian sementara untuk kepala desa. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu akan mendengar yang akan dibacakan, isi suratnya akan dibacakan oleh Bapak Marwan, Bang Marwan, bukan Bapak, Bang Jaga. Jadi mungkin saya minta kita tenang, ya tenang Bapak Ibu, dan setelah dibacakan kita bukan duit sudah hadir yang macam-macam. Membuat pun ada macam ni. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino bacurangi kat surga basengak kajibatan. Budaya Om Sapiasi. Woi ke Dongtian. Pertama saya ucapkan terima kasih atas antusias masyarakat Desa Pelimpaan yang terhadap menyampaikan aspirasinya ke kantor bupati yang alhamdulillah membuahkan hasil. Masih adalah yang nak kita bawa balik. Alhamdulillah. Baiklah, izinkan saya Pak Bu membacakan surat yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati. Pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, nomor 400.1/1.2/PD/DPMD, sifat penting. Hal pemberhentian sementara Kepala Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai. Yang terhormat Camat Jawai di tempat. Menindaklanjuti surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai nomor 001-PLP/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025. Hal usulan pemberhentian Kepala Desa Pelimpaan dan surat mosi tidak percaya masyarakat Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai. Maka mulai tanggal 31 Oktober 2025 Saudara Sodikin S.I diberhentikan sementara dari jabatannya dari jabatan Kepala Desa Pelimpaan. Dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap larangan bagi kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud disampaikan sebagai berikut. 1. Menyampaikan kepada yang bersangkutan perihal pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai. 2. Agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai lebih kondusif. 3. Memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai untuk mengusulkan pejabat Kepala Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai. 4. Merekomendasikan usulan pejabat Kepala Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Dr. Andes Alkap MSI. Terusan disampaikan kepada 1. Bupati Sambas, 2. Wakil Bupati Sambas, 3. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, 4. Kapolres Sambas, 5. Kejari Sambas, 6. Dandim 1208 Sambas.
7. Ketua Pengadilan Negeri Sabas, 8. Ketua BPD Pelimpaan Kecamatan Jawai, dan 9. Kepala Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai. Demikian surat yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itu sudah merupakan suatu usaha yang luar biasa dari kawan-kawan yang ada di situ. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan kampung kita itulah yang terakhir ada di kacauan semacam itu. Jadi hal-hal yang semacam itu. Terima kasih. Ini berapa emang itu? Kan jadilah sih. Balik coy.